Oke, tes tes. Oke. Nah, oke guys, welcome back to another videos di series course tentang URL Laravel URL shortener pakai filament. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas panjang lebar masalah perencanaannya gimana. Kita sudah bikin juga di video sebelumnya panel untuk satu user, yang satu admin, panelnya sudah kita buat. Ada yang free, ada yang paid. Nanti kita bakal rencanain itu. Dan sekarang kita mau fokus dulu sama library-library yang mau kita pakai. Jadi library itu ada, dia gratis, tapi tidak ada orang yang akan menjelaskannya. Jadi kamu harus belajar sendiri. Saya pun juga harus belajar sendiri terhadap library ini. Nah, ini kalau kita belum tahu, maka kita harus baca dulu, kita review dulu, kita pelajarin dulu, dan kita pahami dulu maunya library ini seperti apa. Nah, ini hasil pemahaman saya nih. Ini sudah hasil kesimpulan yang saya ambil dari dokumentasi ini. Karena di dokumentasi ini dia bilang ini untuk PHP kan. Jadi standar dokumentasinya itu tidak akan eh, menuju ke sampel spesifik ke Laravel gitu kan. Nah, kita makanya sekarang kita harus mengetahui dan harus memahami dulu cara kerjanya seperti apa. Nah, ya, library-nya katanya make use ini, Beacon QR Code ini. Jadi base-nya itu adalah ini, ya, base-nya itu library-nya itu ini. Kemudian kita harus memahami juga dalamnya ini kayak seperti apa gitu. Nah, di dalamnya ini itu ada dua. Ada yang kita pakai builder, ada yang kita pakai tanpa builder. Nah, ini apa nih bedanya? Builder itu yang nanti mirip-mirip Eloquent style. Nah, kalau yang tanpa builder, dia nanti kamu nge-new class, kemudian instantiate, kemudian panggil konstruktornya dan lain-lain. Nah, ini contoh yang pakai builder. Pakai builder dia panggil builder, terus create, bla 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 segala macam gitu kan. Terus nanti jadi sebuah result. Nah, nanti dia itu jadi sebuah yang namanya result. Nah, result ini nanti di bawahnya itu di dokumentasi bawahnya dijelasin kita bisa pakai untuk mau ditampilkan langsung, mau disimpan jadi gambar atau mau jadi encode gambar gitu kan. Nah, ini juga ada lagi yang lain. Nih, QR code. Nah, nih dia nge-new. Ini kan dia Android QR code gini kan. Kalau yang di sini itu bukan Android QR code tapi Android Builder. Nih. Nah, dia panggil builder gini. Kalau di sini dia panggilnya QR code. Nah, ini beda ya. Dia panggil konstruktornya, kelasnya segala macam, set segala macamnya di sini gitu kan. Terus logonya di set di sini, labelnya di set di sini, kemudian resultnya di write-kan. Jadi result sama dengan write, tapi datanya apa? QR code, logo, label. Berarti ini kan memanggil fungsi write dengan parameter ini gitu kan. Nah, writer apa? Writer dia ini new PNG writer. Nah, writernya macam-macam, ada macam-macam ya di atas ya dia bilang bisa PNG, SVG, EPS atau binary. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman mau dia jadi PNG, SVG atau EPS. Kalau dia mau pakai PNG maka writernya adalah PNG writer. Kalau mau pakai SVG maka SVG writer. Nah, kayak gitu ya. Nanti itu efek dari penggunaan library ini basicnya itu harus paham. Nah, jadi kalau teman-teman nggak paham ini, maka ketika nanti mau dipasang di Laravel yang filament nanti tambah bingung gitu. Nah, sekarang kita pahami dulu gimana cara bikin ini di Laravel yang biasa. Setelah itu, kalau yang satunya lagi itu pakai yang kayak begini, ya kan? Sama-sama menghasilkan result. Resultnya sama, tapi nanti kita bisa pilih mau kita save jadi file, atau mau kita outputkan langsung, atau mau dijadikan URI. URI itu semacam URL gitu. Nih, data URI sama dengan result get data URI. Nih, ya. Generate a data URI to include image data inline. For example, inside an image tag. Jadi, kalau mau ditampilkan dalam image tag langsung gitu oke. Tapi kalau biasanya saya memilih untuk lebih suka untuk disimpan gitu ya. Jadi QR code-nya disimpan di suatu storage dan nama filenya disimpan di suatu database. Jadi nanti kita bisa panggil kapan aja tanpa harus mau generate si QR code-nya lagi. Dan juga ada macam-macam writernya, encodingnya juga macam-macam. Ya, nanti bakal bisa jadi ada masalah ketika kita pindah dari OS satu ke OS lain, tapi tidak masalah. Kita coba dulu. Oke, ini tadi saya rencananya kan mau full-fullan gitu ya, nggak tanpa dipotong videonya, tanpa saya ini yang lain-lain apa ya, mempersiapkan duluan, tapi ternyata nggak bisa guys. Jadi
harus dipelajarin, dan mempelajarinya tuh kalau di videoin tuh nggak asik gitu, lama gitu. Jadi saya sampilkan kesimpulannya aja dulu nih. URL shortener di branch main. Oke. Nah, git branch git branch-nya apa aja kemarin? Create panel. Oke. Ini kok main ya? Oh, salah. Ini bukan project yang saya inginkan sih. Projectnya kita itu kan yang ini ya. Filament URL shortener. Nah, ini ya. Kita sedang di branch create panel. Kemudian saya mau nyoba. Nah, tadi ini saya udah nyoba nih beberapa tutorial gitu kan. Nah, contoh yang ini ya. Laravel Android QR code tutorial. Nah, ini saya nemu beberapa tutorial kemarin. Nah, ini yang saya ambil, kemudian saya coba. Nih, yang bahasa Indonesia juga ada. Nih ya, ini hampir sama, tutorial ini sama ini hampir sama. Yang ini yang bahasa Indonesia, kalau teman-teman lebih suka bahasa Indonesia bisa baca di sini. Tapi pada intinya sama, jadi kita harus punya ini. Ya, pilih mau pakai builder atau mau pakai kelas yang biasa. Ini dia bikin, nah ini ada helper-helpernya gitu ya. Ini lebih kompleks, tapi saya nggak pakai gitu ya. Ngapain saya pakai helper, saya nggak butuh gitu kan. Nah, ini di sini dia nge-returnkan URI-nya. Nah, di sini dia nge-returnkan URI, logo create, terus write gitu kan. Ya, begini. Cuma nggak tahu nanti dia nge-write-nya kemana, karena saya belum fullkan nyoba tutorial ini. Kita coba dari sini aja ya, yang gampang. Yang di awal ini. Nih. Di sini dia sudah nge-import. Nge-import ini saya sudah import tadi require. Kemudian kita bikin QR controller. Saya sudah punya nih QR controllernya ini. Nah, di sini ya. Ini kita punya QR controller, ada function index sama function generate. Nah, kemudian di web.php-nya saya juga sudah konekin QR controller sama QR.index name-nya. Dan functionnya ke function index, ini udah nyambung. Terus di sini juga QR control ke function generate. Ini juga udah nyambung. Nah, di sini saya tunjukin bedanya gitu ya. Jadi kalau kita kopas persis dari tutorial sini, dia nggak jalan, error. Kenapa? Karena ini masih pakai string gitu ya. Kalau kita lihat di sini, dia bukan pakai string, tapi dia pakai new kayak gini. Nah ini nanti teman-teman bisa coba dulu. Coba dulu, kita lanjutin. Pelan-pelan ya. Nah, ini ceritanya gimana? Ceritanya ini pakai builder, ya kan? Datanya apa? Datanya di sini mungkin nanti kalau kita mau ganti dengan isinya adalah dengan URL yang mau kita bikinkan di URL shortener-nya. Berarti di sini misalkan https ngoding.com misalkan. Seperti ini ya. Nah, ini datanya. Jadi di QR code itu nanti ada suatu string yang bisa kita taruh. Nah, datanya itu adalah ini gitu. Encodingnya ini UTF-8 mirip sama sini ya. Writer-nya PNG writer. Jadi nanti kalau saya pakai ini, yang jadi itu adalah sebuah gambar PNG. Writer option ini array kosong. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nih, isinya apa aja. Nah, di situ nanti kita bisa kasih macam-macam option, tapi saya biarin dulu. Saya biarin default, karena kita pengen tahu dia bisa jalan apa enggak. Ini error correction level, ukuran. Jadi ukurannya mau berapa ukuran, mau 200 pixel apa 300 pixel, marginnya berapa pixel dari pinggir itu bisa diatur. Round block size-nya, kemudian di sini. Nah, di sini beda. Nih, ini kan ada logo pad nih, kan? Logo pad ini itu menunjuk kepada posisi suatu file di file sistemnya Laravel. Nah, kalau di Laravel dia bisa aja sebenarnya kita pakai begini gitu ya. Tapi ini nggak jalan gitu. Saya pakai akhirnya yang ini, public path atau storage path. Nah, di sini teman-teman bisa Laravel public path. Nih, di bagian dokumentasi, di bagian storage.
Nih, sebentar. Nah, nih ya, bisa kita nambahin nih public plat storage ke mana gitu. Public plat apa image ke mana itu bisa. Nah, nanti di sini bisa di-link, bisa di-unlink. Saya bahas ini dengan panjang lebar di course yang sebelumnya yang tentang file upload, ya teman-teman bisa cek juga di course yang itu. Lebih dalam lagi dibahas, drive storage-nya mana, drive-nya mana gitu bisa. Oke, tapi pada intinya ketika kita taruh dia itu sebagai public path, maka dia nanti akan merujuk ke sini, ke resource sini, resource yang ini. Bukan resource, sini, public nih, folder public ini. Nah, makanya di folder public ini saya sudah nambahkan sebuah gambar logo.png nih, logonya ini gitu ya. Nah, anggap aja inilah logonya nanti gitu. Dia akan muncul di tengah-tengahnya QR code. Oke, terus nanti logo resize to width ini saya kasih 200 misalkan. Atau 100 aja ya biar nggak terlalu besar. Label text-nya apa? Di sini label, nanti teman-teman bisa tambahin, bisa custom sendiri. Nah, terus ketika sudah kita berhasil build, ya kan, kita harus pakai si result ini, kan result adalah ini gitu kan. Kita harus build. Kalau sudah di-build, nanti kita apakan? Kita save to file. Nah, di sini, yang sini ya. Result ini bisa di-save ke file, bisa output langsung. Nah, caranya di sini ada. Nih, sini nih. Ini kita kopas dulu. Kita masukin sini. Nih. Tada, gini. Header kalau mau langsung directly output QR code-nya di halaman itu. Tapi content tab-nya harus dikasih gambar. Kalau mau di-save ke file, save to file function-nya. Tapi ini kan path. Nah, path-nya ini sama. Nah, kebetulan di sini saya bikin simple aja, saya mau taruh dia di public path. Artinya, kalau ditaruh di public path, kita bisa buka URL itu secara langsung tanpa ada controllernya dulu. Nah, ini langsung open secara public, ya kan? Nah, ini saya taruh nanti public path, ditulis namanya adalah qr.png. Nah, nama file ini juga bisa kita custom nanti teman-teman. Nanti ketika dibikin kita bisa custom nama URL-nya sesuai dengan nama filenya, sesuai dengan nama atau ID atau siapa gitu ya. Kemudian nanti setelah itu di sini saya codingannya adalah redirect ke qr.index. Jadi nanti tampilannya di sini saya ikutin tutorial yang ini, tapi saya ganti. Jadi tutorial ini saya ikutin, tapi yang ininya saya ganti gitu ya. Nah, ini routingnya sama dipakai, kemudian blade file-nya ini diambil, di copy aja, terus nanti tampilin gitu ya. Nah, sekarang, tapi ada perbedaan di qr.blade, index.blade ya. Di sini saya ganti routingnya qr generate, ya kan. Terus di sini asetnya adalah bukan QR code.png tetapi kita ganti ke nih resource sorry. Nah, qr.png. Kenapa? Karena namanya kan QR ya. qr.png. qr.png. Nah, dan kondisi awal kalau ini kita serve, ada kita pindah ke endpoint QR. Nih, ini kan sudah ada ya. Ini kan udah ada nih. Tapi kan ini bukan kayak gini yang kita inginkan. Ini kan awalnya kosong harusnya. Ini nggak ada nih, di delete dulu. Kan? Nah, ini kan nggak ada. Nah, ketika kita generate, nah baru muncul. Kita generate lagi, nanti dia akan berbeda lagi tuh barangnya gitu. Nah, ini kita bisa kasih nanti. Kita bisa kasih parameter, bisa kita kasih macam-macam. Bisa kita kasih form, terus kita ngisi, terus di-generate-kan filenya, itu bisa. Nah, itu tergantung kebutuhan. Tetapi yang pasti, kita sudah tahu bahwa library ini bisa dipakai gitu ya. Sekarang saya mau ngetes dulu. Di sini, HP ya. Scan QR code. Ini ya, saya scan. Nah, ini keluar nih guys. Ini dosenngoding.com. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dosenngoding.com. Dia link. Kita kalau dibuka linknya, dia nanti bakal redirect ke dosenngoding.com. Nih. Oke.
Eh, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kalau ada library jangan cuma dilihat aja. Kalau kemarin kan saya cuma lihat aja, oh oke nih pakai gitu. Tapi begitu sudah dilihat, kita harus baca dan pahami dulu. Nah, disitulah nilai value yang penting bagi seorang programmer. Jadi ketika kita baca, kita pahami, kita lihat polanya, kita mengerti alurnya, kemudian kita sederhanakan jadi yang kayak begini. Jadi bahwa di sini ada QR code, kamu boleh pakai builder, boleh tanpa builder. Pakai eloquent style, terus URL-nya itu harus sesuai dengan stylenya Laravel, karena kita pakai Laravel bisa pakai public path atau storage path, yang lain-lain gitu juga bisa. Nah, itu disitulah nanti kamu mengumpulkan knowledge-knowledge itu sehingga nanti kita bisa menggabungkan ini ke dalam filament. Tetapi sekarang kita pelajarin dulu basic tanpa filamennya seperti apa. Kalau sudah tanpa filamen sudah bisa, baru kita bawa ke filamen. Kalau tanpa filamen aja nggak bisa, ya jangan dibawa ke filamen, nanti rusak nanti gitu kan. Tapi sejauh ini library ini aman, kita bisa pakai. Nah, next video kita bakal bahas gimana caranya pakai library yang ini, yang mana nih? Nih, yang short URL. Apakah ini works atau tidak? Nah, kalau enggak ya jangan kita pakai. Tapi kalau dia works, kita coba dulu. Kalau works, oke, kita pakai. Di sini lumayan ada contohnya. Cuma ya juga tidak sedetail itu contohnya, ya kan? Tapi nggak masalah. Kita install dulu aja, nanti kita bakal coba. Oke, see you guys in the next video.